lagi di channel podcast Sosmas alias Sobat Kesmas. Kenalin, aku Maharani Indah Palinda. Kalian bisa panggil aku Indah. Aku dari mahasiswa peminatan promosi kesehatan 2021 UIN Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyakit kolesterol nih di kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget sih ini. Beliau ini seorang mahasiswa peminatan promosi kesehatan 2021 UIN Jakarta. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ini dia, Tasya. Yeay, hai semuanya, kenalin aku Tasya Maharani Slian. Biasanya dipanggil Tasya. Aku sama kayak Kak Indah nih, seorang mahasiswa peminatan program studi kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan tahun 2021. Oke, halo, salam kenal ya Kak Tasya. Oke, gimana nih kabarnya Tasya selama akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik sih Indah, walaupun kita ini lagi serang banyak tugas ya, tapi alhamdulillahnya masih tetap sehat. Kalau Indah sendiri gimana nih? Oh, kalau aku sendiri sih alhamdulillah baik ya, gitu. Oke, ternyata kita sama ya, lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas laporan gitu dari sebuah dosen. Oke, semoga kita semua tetap sehat terus ya, walaupun lagi diserang sama tugas-tugas gitu kan. Kita harus tetap olahraga dan yang paling penting itu semua konsumsi yang bergizi. Karena gini Syah, beberapa hari yang lalu aku baca artikel berita gitu sih. Ada seorang anak muda nih berinisial M yang seusia kita ini telah mengidap penyakit kolesterol gara-gara sering makan mie dan juga jarang makan nasi, apalagi jarang minum air putih. Nah, salah satunya beritanya itu udah kesebar banget sih di sosial media. Kalau menurut Tasya gimana? Aku sendiri udah denger ya, berita itu benar-benar bikin aku kayak ngerasa wah kecewa banget gitu. Maksudnya itu kan mereka masih seusia kita tapi mereka udah kena penyakit kayak gitu. Seharusnya kita kan bisa lebih memperhatikan nih konsumsi makanan kita, karena menurut artikel yang aku baca dari Kementerian Kesehatan itu di Indonesia tuh penderita kolesterol itu hitungannya banyak dah, ada 28%, maaf. Nah, lebih mengejutkannya lagi ternyata 7,9%-nya orang di dunia itu meninggal karena penyakit kolesterol. Jujur emang susah ya, di perkembangan zaman ini kan banyak nih makanan-makanan baru yang muncul gitu, dan itu secara nggak langsung kita nggak tahu gizinya itu kayak gimana, dan itu bisa nyebabin jadi faktor resiko kita buat terkena kolesterol itu sendiri kan. Nah, apalagi sekarang anak kecil nih, terutama anak kecil tuh kayak jajan di sekolah tuh ya udah kayak ada di sekolah ada telur gulung ya mereka belinya telur gulung tanpa ada pertimbangan zat gizi apa yang ada di dalam makanan yang mereka konsumsikan. Mungkin ini juga kita sebagai calon nanti ya tenaga promosi kesehatan harusnya kita bisa lebih ngasih edukasi lagi nih kepada orang tua mereka untuk mengonsumsi supaya anak ini bisa mengonsumsi makanan yang baik dan benar. Oke, sangat efisien banget penjelasan dari Tasya. Aku juga sependapat sih sama Tasya. Benar juga gitu. Kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh ya, kalau pilih makanan itu pasti maunya yang kayak berbumbu micin kan, pedes. Kalau nggak ada rasa itu kayak ada yang kurang gitu kan, kalau bahasa zaman sekarang gitu. Nah, padahal kan kita kayak gak tahu ya kandungan itu ada apa aja sih di dalam makanan itu, apa baik gak sih dikonsumsi apa enggak gitu. Nah, mungkin kalian juga penasaran ya, kayak apa sih penyebab dari kolesterol itu bisa timbul gitu di tubuh kita. Oke, mungkin untuk pertanyaan tersebut aku izinkan Tasya buat ngasih tahu nih penyebab kolesterol itu ada apa aja. Jadi gini, sebenarnya penyebab penyakit kolesterol tuh ada banyak banget ya dan teman-teman semuanya. Yang pertama, bisa karena kita tuh jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, itu tuh bisa menyebabkan turunnya kolesterol HDL atau baik kolesterol baik dalam tubuh kita. Terus juga stres. Nah, mahasiswa kayak kita kan sering banget nih diserang sama stres. Itu tuh secara nggak langsung bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita ini meningkat. Jadi meningkatkan resiko terkenanya penyakit kolesterol. Lalu juga pola makan. Kolesterol ini biasanya juga berasal dari lemak hewani gitu dah, kayak daging kambing, juga makanan yang mengandung kandungan lemak jenuh yang tinggi, misalnya kayak goreng-gorengan gitu. Itu bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Lalu juga bisa disebabkan karena merokok. Nih buat teman-teman yang merokok, kalian perlu waspada ya, karena rokok itu dapat merusak pembuluh darah dan juga menurunkan kolesterol baik juga nih dalam tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit kolesterol. Itu sudah.
Wah, banyak banget gitu dari penyebab kolesterol ini. Nah, jadi teman-teman juga perlu di-note nih apa aja gitu yang sekiranya bisa teman-teman tahu nih penyebabnya apa aja gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin aku mau nanya nih ke Tasya, kira-kira pencegahan yang bisa dilakukan oleh kita nih khususnya anak muda biar gak terkena penyakit kolesterol di usia dini. Oke, kalau buat pencegahan yang pertama nih, kita jangan lupa sarapan ya guys, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, mereka tuh nemuin kalau kita ngelewatin sarapan nih, itu dapat meningkatkan resiko serangan jantung hingga sepertiganya. Terus menu sarapan yang dikonsumsi juga harus diperhatikan nih ke kandungan gizinya. Contoh menu sarapan yang bisa kita konsumsi itu adalah bubur gandum. Kenapa? Karena di bubur gandum itu mengandung senyawa yang ada namanya beta glukan yang mampu membentuk gel tebal dalam saluran pencernaan dan mencegah kolesterol diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua, kita mengurangi lemak perut. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan kalau sedikit lemak yang tersimpan dalam tubuh kita ini memiliki implikasi yang berbahaya bagi jantung. Lemak di perut ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga dengan mengurangi lemak di perut itu dapat memangkas kolesterol jahat sebanyak 10%. Terus kita juga harus menambah jam tidur kita dan mengurangi jam tidur siang ya, karena ini berdasarkan penelitian juga kalau misalnya orang yang tidur kurang dari 8 jam itu memiliki kadar kolesterol yang orang yang tinggi gitu, karena mereka begadang kan. Terus juga orang yang tidur malamnya hanya 6 jam atau kurang, itu mereka punya kadar kolesterol dalam tubuhnya itu tinggi. Jadi buat teman-teman di sini mungkin bisa diperhatiin lagi jam tidurnya gitu loh, jangan keseringan begadang, terus kurangi tidur siang, karena kan kalau kita tidur siang biasanya bikin malam kita tuh susah tidur ya Daya. Jadi secara ini kita jadi begadang gitu. Terus juga kita harus ngelakuin aktivitas fisik, jadi jangan mager-mager nih buat ngelakuin olahraga. Itu tuh yang ringan-ringan aja dulu, sekedar beres-beres itu juga termasuk aktivitas fisik kan Dah. Jadi buat teman-teman gak usah mager deh buat ngelakuin aktivitas fisik, karena manfaatnya tuh banyak banget. Salah satunya itu adalah mencegah kita dari terkena penyakit kolesterol ini. Wah, lengkap banget sih ini penjelasan dari Tasya gitu. Pastinya juga ya kita sebagai anak muda gitu harus aware juga nih terhadap tubuh kita gitu. Melainkan makanan yang kita konsumsi juga itu seperti apa, dan juga kalau bisa nih bisa melakukan aktivitas fisik ya minimal 150 menit tuh per minggu ya, biar kita tidak terkena penyakit kolesterol sih gitu. Oke, sebelum kita tutup nih, apakah ada closing statement nih dari Tasya terutama buat teman-teman nih yang lagi dengerin podcast kita? Oke, mungkin buat teman-teman semuanya ya, perlu diingat nih kalau kesehatan itu penting banget loh buat kita. Kita bisa ngelakuin ini, kita bisa ngelakuin itu karena kita sehat. Jadi buat teman-teman terus jaga kesehatannya, mulai buat aktivitas fisik, benerin pola makannya, benerin pola tidurnya, karena kesehatan itu kan dari kita dan untuk kita. Jadi jaga kesehatan terus ya semuanya. Sip, mantap. Oke, ya nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara gitu pada hari ini. Terima kasih juga nih buat Tasya yang udah mau sharing-sharing nih terkait penyakit kolesterol dalam kehidupan sehari-hari. Makasih juga ya Indah. Iya, sama-sama. Mungkin buat Sobat Kesmas yang mau info lebih lanjut ya, bisa DM nih ke IG kita yaitu promkes.21. Pastinya kita akan bales sih satu persatu gitu. Baik, aku izin pamit undur diri ya, dan see you di episode selanjutnya, dan bye-bye.